Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Izinkan saya akan membacakan warta jemaat. Warta jemaat yang pertama, rapat pembubaran dan pembentukan kepanitiaan pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 atau nanti sore. Warta jemaat yang kedua, saya ulangi, nanti sore mohon kehadiran jemaat yang sudah mendapatkan undangan rapat. Yang kedua, rapat umum 1 tahun 2025. Majelis Gereja akan melaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025. Tempat gedung gereja. Waktu pukul 11 siang. Mohon dukungan doa seluruh jemaat untuk kelancaran kegiatan tersebut. Terima kasih. Maaf, nanti kalau misalnya di undangan cetak sudah ada, kalau belum bisa mendapatkan bisa membuka di online, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Mari sebelum kita mengawali ibadah pada pagi hari ini, kita berdoa lebih dahulu. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Tadi malam kami semua tidur dengan nyenyak dan pagi hari ini kami semua telah bangun dengan keadaan sehat, damai, sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami semua akan mengawali ibadah minggu hari ini Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan tuntun langkah-langkah kami semuanya Tuhan. Tuhan, kami juga doakan untuk saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan adik-adik semua yang belum hadir pada pagi hari ini, mungkin masih dalam perjalanan Tuhan. Tuhan tuntun, Tuhan bimbing, agar sampai di gereja ini dengan keadaan sehat dan selamat. Tuhan, berkatilah mereka dalam perjalanannya Tuhan. Begitu juga Tuhan, saya doakan untuk semua warga yang hadir di tempat ini. Tuhan berkati dan akan mendengarkan firman-Mu dengan baik dan melaksanakan apa yang nanti disampaikan oleh Bapak Pendeta Ponco Hadi Prasetyo Tuhan, agar bisa menjadi berkat-berkat-Mu Tuhan dan bisa menyampaikan pada warga-warga di sekitarnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, seluruh doa yang tiada sempurna ini Tuhan, kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali ibadah minggu pagi ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 344. Ingat akan nama Yesus. Kita pujikan bait 1 dan 2. Bait 2 kita pujikan dengan bangkit berdiri. Dan sedih, nama
ke surga yang bakal. Mari anak-anak kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini Tuhan izinkan kami boleh mendoakan anak-anak kami yang juga akan mengadakan kebaktian anak-anak. Oleh karena itu berkatilah mereka, demikian juga guru-guru yang akan mengajar anak-anak kami. Oleh karena itu anak-anak terimalah berkat Tuhan. Maka anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan mengadakan kebaktian anak-anak. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama memulai ibadah minggu hari ini. Kita percaya bahwa semua yang terjadi oleh karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya serta tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 242, muliakan Allah Bapa, bait 1. Atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena kita masih diizinkan oleh Tuhan boleh memasuki Minggu Prapaskah yang kedua, di mana kita diajarkan untuk bisa belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus yang sudah memberikan hidup dan nyawanya dalam penebusan dosa-dosa kita. Dan Minggu Prapaskah ini kita juga benar-benar dipanggil supaya kita menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang memiliki mental yang kuat di dalam menghadapi kondisi yang ada. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat untuk memulai ibadah minggu hari ini dari Kidung Jemaat nomor 11 bait 1, 2, dan 3. Anak-anak mari nyanyi.
Kita bersama-sama akan membaca hukum kasih yang terambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Ketika kita berbicara tentang kasih Bapak Ibu, artinya kita harus bisa melaksanakan hukum kasih ini supaya kita bisa hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing, kita belum bisa melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakui segala dosa kita dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, karena kita belum bisa melakukan hukum kasih ini secara ikhlas dan tulus. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Allah. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang Maha Besar dan hebat, bahwa kami sudah berbuat dosa dan sudah bersalah, serta sudah berbuat jahat. Maka sekarang ini ialah kami, dengar apalah kiranya akan doa kami, dan ampunilah kiranya segala dosa kami. Karena di dalam kami mempersembahkan segala permintaan doa kami di hadapan hadirat-Mu ini, bukan bertumpu pada kebenaran kami, melainkan kepada segala rahmat-Mu yang amat berlimpah. Amin. Kidung Jemaat 27, meski tak layak diriku, bait 1 dan 2. Bait 2. Terimalah berita pengampunan dosa yang berasal dari Tuhan Yesus. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh sebab iman. Maka hal itu bukannya pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Syukur kepada Allah, sebab anugerahnya yang tiada terkira itu. Amin. Kidung Jemaat 40, Aja Benar Anugerah, bait 1 dan 2.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan sebagai dasar di dalam kebaktian minggu hari ini, yang terambil dari kitab Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Satu ayat saja. Yohanes pasal 1, ayat yang ke-12, saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Demikianlah firman Tuhan dari Yohanes 1, ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya akan mengulangi sekali lagi. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita semua yang sudah membaca dan merenungkan serta melakukannya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama berdoa, kita menaikkan doa syafaat dan syukur kita di hadirat Tuhan. Kami bersama-sama dengan umat-Mu Bapa mengucap syukur oleh karena Tuhan sudah memberkati dalam pekerjaan, dalam aktivitas kami sepekan yang boleh kami kerjakan. Semua yang kami rasakan, Tuhan senantiasa memberikan kedamaian dan sukacita. Meskipun ada kesukaran, meskipun ada tantangan yang harus kami hadapi, tetapi kami merasakan bahwa Engkau senantiasa memelihara dan menopang hidup kami. Kami juga bersyukur karena kami memiliki Allah yang hidup, memiliki Allah yang senantiasa peduli dalam kehidupan kami. Melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, itulah yang senantiasa kami syukuri, karena Engkau sudah membela kami, Engkau sudah menyertai dan memberkati kami. Pada pagi hari ini kami bersama-sama dengan umat Tuhan, boleh menaikkan doa syukur dan syafaat kami. Oleh karena itu Bapa, kami mohon, Engkau sendiri yang akan mendengarkan, dan kehendak-Mu saja terjadi atas setiap doa yang boleh kami naikkan. Pagi hari ini kami boleh berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, jemaat-Mu yang terlibat di dalam pelayanan minggu hari ini, mulai yang membersihkan, mempersiapkan gedung gereja di mana kami boleh berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan, penerima tamu, pendamping pengkhotbah yang sudah memimpin doa pembukaan, sudah mewartakan warta jemaat yang akan mengedarkan kantong persembahan, pengiring musik, pemandu pujian, tim sound system multimedia, dan semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Mari Bapa, Engkau memberkati pribadi dan keluarga pekerjaan mereka. Demikian juga kami berdoa bagi segenap umat Tuhan, mulai dari anak-anak yang masih dalam tumbuh kembangnya, Tuhan memberkati tumbuh kembangnya. Demikian juga anak-anak kami yang sudah sekolah, Engkau juga memberkati dengan hikmat Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakan, pembelajaran baik dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, sampai perguruan tinggi. Kami menyerahkan Tuhan sendiri yang akan memberkati, sehingga masa depan anak-anak kami boleh terjadi sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Orang tua yang mencukupkan kebutuhannya, juga Tuhan berkati pekerjaan dan usaha mereka masing-masing. Demikian juga kami boleh berdoa bagi jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, juga Tuhan berkati dalam masa-masa lanjut usianya. Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan. Demikian juga dalam masa-masa yang akan datang kami juga menyerahkan. Tuhan senantiasa menaungi kehidupan para lansia di GTJ Juwana. Demikian juga untuk jemaat Tuhan yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaannya, baik sebagai ASN, wira swasta, usahawan, demikian juga pekerja pabrik, dagang, dan semua pekerjaan yang dikerjakan. Engkau senantiasa memberkati, Engkau senantiasa melingkupi, sehingga melalui pekerjaan mereka boleh tercukupkan segala kebutuhan keluarga mereka. Demikian juga untuk pekerja-pekerja yang ada di luar kota, di luar Jawa juga Tuhan memberkati, sehingga apapun yang boleh dikerjakan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami boleh berdoa bagi jemaat Tuhan yang masih dalam pemulihan pasca sakit penyakitnya, ataupun yang sedang sakit dimanapun mereka berada. Kami berdoa Bapa untuk Bapak Supeno
Ibu Indiati, Ibu Sulistiawati, Ibu Risni Widowati, Ibu Ruth Rukiati, dan Bapak Pendeta Emeritus Petrus Bambang Sumartoyo. Kami menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dalam pemulihan. Engkau sendiri akan memberkati, sehingga apa yang dirasakan Tuhan akan angkat, Tuhan akan bebat semuanya, sehingga pemulihan yang berasal dari Tuhan Engkau memberkati. Dan Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, ketika masih ada sakit penyakit, mari Bapak Engkau sendiri akan memberkati dengan kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Apa yang sudah dikerjakan melalui usaha boleh menjadi berkat kesehatan bagi mereka. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang ulang tahun di minggu ini, seperti Saudari Esterlina Melati Desan Putri, Ibu Karsan, Bapak Monik Anastasia Hapsari, Saudara Sandru Agareta Kurniawan, Saudara Dimas Bagus Brahmadia, Ibu Murtiningsih, Ibu Ripka Rusminah. Kami serahkan 7 saudara kami yang ulang tahun di minggu ini. Mari Bapak Engkau berkati kehidupannya, Engkau berkati masa depannya, bertambah umur, bertambah usia, biarlah bertambah untuk setia kepada Tuhan, bertambah untuk tetap melayani pekerjaan Tuhan. Berkati kehidupan pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Saat ini juga kami boleh berdoa bagi majelis gereja, baik penatua, diaken, dan gembala, yang akan melanjutkan pekerjaan pelayan dalam 3 bulan yang akan datang. Di dalam merencanakan program-program kerja, kami menyerahkan untuk penatua, diaken, gembala, di dalam melayani pekerjaan Tuhan di gerejamu ini. Kau senantiasa memberikan hikmat dan sukacita, sehingga apa yang akan dikerjakan, apa yang akan dilakukan, semua demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk komisi-komisi yang sudah melakukan reorganisasi kepengurusan. Kau juga memberkati, sehingga pengurus-pengurus yang sudah terpilih juga akan diteguhkan. Kau sendiri akan memberikan berkat bagi pengurus-pengurus yang sudah terpilih. Demikian juga komisi yang belum mereorganisasi kepengurusannya juga Tuhan berkati. Rencana-rencana yang sudah direncanakan, rancangan-Mu yang terjadi dalam kehidupan pelayanan kami di tempat ini, melalui pengurus-pengurus gereja-Mu di bawah komisi. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk masa depan pelayanan kami 5 tahun yang akan datang. Juga Tuhan memberkati, sehingga apa yang akan kami rencanakan 5 tahun yang akan datang, Tuhan campur tangan, sehingga setiap hal-hal yang tidak berasal dari Tuhan, yang akan merintangi dan menghalangi pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini, Engkau yang akan menyelesaikan semua, sehingga hati pikiran kami hanya tertuju kepada Bapa. Seperti halnya tema yang akan kami pelajari, kami harus memiliki mental sebagai anak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami semua umat Tuhan di tempat ini boleh memiliki mental yang baja, memiliki mental seperti Engkau dalam kehidupan 2000 tahun yang lalu. Biarlah melalui apa yang akan kami pelajari firman ini Bapa, benar-benar menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang senantiasa setia dalam kehidupan kami. Kami juga boleh berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan untuk para pemimpin bangsa negara kami. Engkau senantiasa memberikan hikmat, biarlah mereka takut akan Tuhan, sehingga pekerjaan yang dilakukan benar-benar menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi masyarakat Indonesia. Kami menyerahkan Tuhan setiap doa-doa pribadi, doa-doa keluarga Kristen, di umat Tuhan di GTJ Juwana, kami juga menyerahkan. Tuhan sendiri akan mendengarkan, dan kehendak-Mu saja terjadi atas setiap doa kami, dan kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah kebaktian kami pada hari ini. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap doa kami, syukur kami dan syafaat kami, demikian juga pekerjaan kami baik di induk ataupun di pepandan ke tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan doa permohonan ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan persembahan. Memberikan persembahan, kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 302, bait 1 sampai selesai, Kantor D Dangkat.
Mari kita berdoa. Kami datang kembali ke hadirat-Mu Bapa, menaikkan syukur oleh karena berkat-berkat yang Kau curahkan bagi kami melalui usaha pekerjaan kami. Saat ini kami kembalikan sebagian berkat yang Kau berikan bagi kami melalui persembahan kami. Kami mohon Tuhan terima dan sucikan, kuduskan, sehingga boleh menjadi sarana bagi pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini. Berkati untuk keluarga-keluarga Kristen dalam kehidupan, keluarga, pekerjaan dan usaha mereka, sehingga di dalam bekerja senantiasa merasakan ucapan syukur karena kecukupan yang Kau curahkan. Bendahara yang melalui persembahan ini juga Tuhan berikan hikmat. Selanjutnya Bapa, kami menyerahkan untuk sisa hidup dan kehidupan kami, bila melalui apa yang kami kerjakan menjadi persembahan yang harum dan berkenan dalam kehidupan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya tinggal dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak, Ibu? Puji Tuhan. Saya mendengar panjenengan menjawab jawaban yang luar biasa, tapi sesungguhnya itulah bukan jawaban yang jujur dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita mau jujur, sebetulnya jawaban itu sebagai kamuflase dalam hidup kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita masih memiliki beban dalam pikiran dan hati kita. Tapi puji Tuhan, hari ini kita boleh dipersatukan oleh Tuhan karena berkat-berkat penyertaan Tuhan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu kita akan berbicara bagaimana kita memiliki mental sebagai anak Tuhan. Seperti dalam bacaan kita Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Minggu ini adalah minggu Prapaskah yang kedua, di mana kita diajarkan untuk bisa melihat bagaimana sesungguhnya kita sadar diri dalam pertobatan. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut Paskah dengan doa, pertobatan, hidup dalam penyangkalan diri. Nah, inilah makna ketika kita memasuki minggu-minggu Prapaskah, khususnya minggu yang kedua. Kita diajak untuk bagaimana kita merasakan, bagaimana kita melakukan doa, pertobatan, hidup sederhana, dan penyangkalan diri dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat bagaimana mental kita sebagai anak Tuhan. Apakah kita sudah memiliki mental yang baja? Karena di dunia ini, di dalam kehidupan kita ada dua macam mental Bapak Ibu. Mental kerupuk dan mental baja. Ya. Tentunya kita akan memahami bahwa diri kita, pribadi kita memiliki mental baja. Kenapa? Karena kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan tadi menjadi anak Tuhan. Menjadi putra-putra Allah, artinya kita sudah diberikan kekuatan untuk menghadapi situasi kondisi yang ada. Tidak mentalnya kerupuk, kriuk-kriuk Bapak Ibu, lembek dan sebagainya. Tetapi pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana konteks mental sebagai anak Tuhan di dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, PS Muhyiddin, tahu nggih panjenengan ya, seorang pencipta lagu, juga penyanyi lagu rohani. Dia pernah bercerita, sebelum dia dipakai oleh Tuhan, ketika dia usia 10 tahun, dia harus merasakan bagaimana keluarganya tercerai-berai. Kedua orang tuanya harus cerai. Dia bersama 3 saudaranya harus pergi ke Amerika bersama dengan ibunya. Di sana dia hidup miskin, tidak memiliki apa-apa. Lalu Muhyiddin ini dipakai oleh Tuhan pada usia 13 tahun. Dia dipakai dalam pelayanan, dia bisa bernyanyi, akhirnya dia menjadi sukses. Kesuksesan Muhyiddin, Bapak Ibu, bukan menjadi hal yang mudah dihadapi pada waktu itu.
Karena tantangan, resiko harus dihadapi pada waktu itu. Keluarganya harus cerai orang tuanya, kehidupannya miskin, dia harus membiayai adiknya. Tetapi ternyata Tuhan punya rencana dalam kehidupannya untuk bagaimana dia bisa tetap tampil luar biasa dalam kehidupannya. Sehingga Mohede ini menjadi pribadi yang diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan banyak sekali cerita-cerita mungkin dalam kesaksian Bapak Ibu. Demikian juga cerita-cerita bagaimana nabi-nabi pada waktu itu melayani Allah. Demikian juga Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Andai kata Tuhan Yesus tidak memiliki mental seperti anak, Tuhan Yesus akan lari. Tuhan Yesus akan menyerah. Tetapi dia adalah anak Tuhan, anak Allah yang disebut Yesus Kristus. Artinya dia sudah mendapatkan kuasa dari Allah Bapanya untuk menghadapi resiko tantangan yang ada. Kalau kita kembali dalam pemahaman kita sebagai orang percaya di dalam Alkitab Bapak Ibu, bagaimana ketika Tuhan Yesus masuk di sebuah kata, dia di sana dielu-elukan, di sana dia disanjung-sanjung, tapi pada akhirnya Tuhan Yesus diserahkan untuk disalib. Itu pun kita, Bapak Ibu. Itu pun kita. Seringkali kita itu dielu-elukan, seringkali kita dijunjung tinggi, tapi pada akhirnya orang Jawa dibreke, diumbul-umbulke, lalu dibreke. Tapi kita sudah punya mental, Bapak Ibu. Karena kita sudah menjadi pribadi yang diberikan kuasa dalam kehidupan kita. Kita melihat Bapak Ibu pemahaman mental, bagaimana konteks kesehatan mental. Ketika kita berbicara tentang mental, artinya kita berbicara tentang ilmu psikologi yang merujuk kepada kondisi kejiwaan, emosi, pikiran seseorang, serta berkaitan dengan kesehatan mental atau gangguan jiwa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan melihat bagaimana tentang kesehatan mental dan gangguan jiwa, tetapi kita akan melihat sejauh mana mental yang kita punya sebagai anak Tuhan di dalam kita menghadapi kondisi yang ada. Apakah kita seperti yang saya katakan mental kerupuk atau mental baja? Kalau kerupuk pasti akan cepat menyerah ketika kita diberhadapkan dengan masalah. Tetapi ketika kita memiliki mental baja, kita akan kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Bapak yang dikasihi Tuhan, mental sebagai anak Tuhan ini berarti memiliki hubungan yang baik, hubungan yang khusus dengan Allah, dan menjalani kehidupannya sesuai dengan ajarannya. Ini pemahaman Alkitab Bapak Ibu. Sadar dan tidak sadar dalam kehidupan kita diberhadapkan dengan kondisi stressful, membuat stres. Kehidupan kita ini sesungguhnya adalah kehidupan yang stressful atau membuat stres dalam kehidupan kita. Sadar dan tidak sadar Bapak Ibu. Setiap hari kita harus menghadapi tantangan, kesulitan, menghadapi beban kehidupan. Dan itulah yang akan melatih mental kita sehingga kita boleh menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah, tidak rapuh di dalam iman kita bersama dengan Tuhan. Tantangan itu selalu ada Bapak Ibu. Dan setiap hari kita dibentuk mental kita dari apa yang kita alami, apa yang kita jalani. Seringkali kita kemropok, bahasa Jawanya. Kemropok niku napa bahasa Indonesia? Kepanasan. Kepanasan nggih, betul nggih? Panas hati. Panas hati mendengar berita Lalu ada captionnya di status. Jadilah dirimu sendiri. Jangan menjadi pribadi orang lain. Ada caption lagi di status. Untuk kekuatan kita Bapak Ibu. Ketika kita menampilkan status, baik itu di WA, baik itu di Facebook, baik di mana kita punya media sosial. Ini membuat kita menjadi kuat. Ada satu kekuatan, aku menulis itu juga menjadi kekuatan bagi orang lain.
Nah, disinilah Bapak Ibu, sadar dan tidak sadar, kita sedang hidup dalam masa-masa stresful atau membuat stres ketika kita menghadapi tantangan, kesulitan, beban hidup. Dan itulah sebenarnya Tuhan ingin melatih bagaimana mental kita, hati kita, agar kita lebih tangguh dan tidak mudah menyerah di dalam kita mengikuti Yesus. Banyak orang-orang percaya yang mudah menyerah, yang mudah rapuh hatinya ketika sedang mendengar apa yang didengar, apa yang dilihat. Tetapi pagi hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan menegaskan, miliki mental sebagai anak Tuhan. Mental baja, seperti Yesus Kristus yang sudah mengorbankan hidupnya untuk kita. Nah, di sini Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, tetapi barang siapa yang menerima dia akan diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Apa maksudnya dari firman tadi yang kita baca? Maksudnya ialah tidak seorang pun dapat menjadi anak-anak Allah tanpa kuasa atau otoritas dari Allah untuk mendapatkan mental baja tadi. Bukan masalah kita keturunan daging dan darah siapa, tetapi kita sesungguhnya keturunan ilahi yang sudah diturunkan dalam kehidupan kita, supaya kita boleh menjadi pribadi yang memiliki kuasa kekuatan Tuhan untuk menghadapi tantangan dan perubahan-perubahan yang ada dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang anak Allah, kita juga harus memahami bahwa ada dua konsekuensi ketika kita benar-benar menjadi anak Tuhan. Yang pertama, kita harus hidup di dalam iman bersama dengan Tuhan. Keteladanan imanlah itu yang akan dilihat oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Menerima Allah bukan hanya kita menerima saja, tetapi bagaimana kita belajar, bagaimana kita melakukan apa yang menjadi firman-Nya dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya menerima saja, aku menerima dengan kedua tangan kita, lalu kita selehke, kita letakkan di meja. Seperti hanya Bapak Ibu yang bawa Alkitab yang masih terjemahan LAI buku, yang bentuknya buku. Seringkali kita bawa dalam kebaktian minggu, ibadah persekutuan, di dalam PA, kita baru bawa buku itu. Tetapi ketika kita pulang, kita taruh di tempat. Akan kita bawa, akan kita baca ketika kita datang lagi dalam ibadah minggu, dalam persekutuan dan PA. Itu pun kita seringkali kita hanya menerima. Aku menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, tetapi tidak menunjukkan imannya dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Kenyataannya Bapak Ibu, seringkali ketika kita sudah berbicara tentang aku anak Tuhan, aku anak Raja, tetapi ketika baru diperhadapkan dengan titik ataupun koma, kita sudah tersulut emosi amarah kita. Lalu tensi kita naik, gula darah kita naik, asam urat kita turun sampai di jempol kaki. Itu karena itu Bapak Ibu, aku sudah punya iman kepada Yesus kok. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita tidak punya iman. Berjalan dengan Tuhan. Ada pujian, jalan serta Yesus, jalan setiap hari, jalan serta Yesus. Artinya kalau kita sudah memiliki iman apapun yang terjadi, ini loh Tuhan, hidupku Tuhan yang akan menyelesaikan semua. Iman yang pertama Bapak Ibu. Kalau kita berbicara tentang anak Tuhan, kita harus punya iman. Kita harus menerima Kristus dalam kehidupan kita yang nyata. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang anak Tuhan, kita berbicara sebuah kepercayaan. Orang tua memberikan kepercayaan kepada anaknya. Anakku, aku berikan kepercayaan untuk mengelola dirimu dalam engkau belajar. Meskipun kita diminta, anak-anak itu diminta oleh orang tua, tetapi tetap orang tua ini akan melihat dan mendampingi dan akan senantiasa ada tinggal dalam kehidupan anak-anaknya. Tidak terus anak itu dilepaskan berjalan sendiri, tidak. Ini
yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Kita diminta ada sebuah tindakan, yaitu melalui ketekunan kita dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Tekun. Bagaimana kita tekun dengan Tuhan? Bagaimana kita memiliki waktu yang khusus kepada Tuhan? Meskipun kita sudah percaya kepada Yesus, tapi seringkali kita masih gelambiar Bapak Ibu. Banyak orang percaya datang dalam kebaktian minggu, datang dalam persekutuan, dalam PA. Benar-benar datang secara raganya, tetapi jiwanya melayang-melayang di mana-mana Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita aspekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat dalam kehidupan kita sehari, apakah ketika kita datang ke gereja, mengikuti kebaktian minggu, kita benar-benar menyerahkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, atau justru sebaliknya, ragaku di sini tetapi jiwaku di mana-mana. Kalau orang dunia mengatakan raga kita di gereja, tetapi nyawa kita, jiwa kita itu di kuburan. Nah, saya baru senang melihat ketopraknya Percil CS itu Bapak Ibu. Yang viralkan itu tadi jogetnya begitu. Goyang apa itu Bapak Ibu ya? Aku anak tambal ban. Sudah melihat itu Bapak Ibu? Dan ada konten-konten baik anak-anak sekolah, ASN, guru-guru itu melakukan gerakan sing kakinya maju ke depan terus belakang. Aku anak tambal ban, hidup selalu di pinggir jalan atau apa itu. Karena saya melihat di televisi Bapak Ibu, yang baru viral itu Bapak Ibu. Seringkali kita tergiur seperti itu. Kita sudah punya iman, kita sudah percaya, tapi tindakan kita tidak mewujudkan kepercayaan kita kepada Yesus. Seringkali kita meninggalkan apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah anak-anak Tuhan yang dilahir sebagai bintang yang memancarkan cahaya keteduhan dari Tuhan. Sebuah tulisan dari Oniel Prasetyawan Bapak Ibu. Dia mengatakan, kita semua adalah anak Tuhan yang dilahirkan sebagai bintang yang memancarkan cahaya keteduhan dari Tuhan. Dunia penuh tantangan Bapak Ibu, dunia penuh resiko, dunia penuh pergulatan dalam kehidupan iman kita. Tetapi ketika kita sudah tinggal menjadi anak Tuhan, dan kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan, karena Dia adalah sumber kekuatan dan penghiburan yang tak terbatas, kita harus ingat, kita tidak sendirian Bapak Ibu menghadapi masalah yang kita hadapi. Kita tidak sendirian, kita tidak berjalan sendiri, karena Tuhan menyertai dan membimbing kita. Yesaya 41 ayat yang ke-10, Dia akan menyertai dan menggandeng kita dengan tangan kanannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mental harus ada dan terjadi dalam kehidupan kita. Mental sebagai anak Tuhan melatih kita untuk bagaimana cara kita mengembangkan kebiasaan-kebiasaan Kristen, kebiasaan-kebiasaan anak-anak Tuhan yang sesuai dengan firman-Nya. Kita bisa melihat Bapak Ibu dalam kehidupan kita masing-masing bagaimana kita bisa merasakan bahwa kita memiliki mental yang berasal dari Tuhan. Yang pertama, kita akan merasakan dan percaya hidup yang kita jalani ada dalam otoritas Tuhan. Perjalanan kehidupan kita mulai dari kita bayi sampai besok kembali dalam kehidupan yang kekal, Tuhan akan tetap memelihara kita. Apapun masalahnya. Tadi di atas sudah saya sebutkan peristiwa-peristiwa yang memungkinkan kita menjadi orang yang lemah, tetapi dengan apa yang kita hadapi akan membentuk mental kita menjadi mental baja. Tidak gampang menyerah, tidak gampang tersulut emosi dan amarah.
Nah, kita bisa melihat apakah kita sudah menjadi anak Tuhan yang memiliki mental baja tadi. Yang pertama, kita harus mau menerima dan percaya kepada Dia. Yang kedua, Bapak Ibu, kita harus menjaga hati dan pikiran kita. Menjaga hati dan pikiran kita, ini juga hal yang luar biasa. Sebagai anak Tuhan, kita harus menjaga hati dan pikiran kita agar tetap bersih dan suci. Ketika kita sedang berembuk, ketika kita sedang berbincang-bincang dengan saudara-saudara kita dalam komunitas yang lain, ada kata-kata yang keras, ada kata-kata yang lembut, ada kata-kata yang menusuk hati, ada kata-kata yang memberikan motivasi. Kita diingatkan, kalau kita sudah hidup dalam kuasa anak Tuhan dan memiliki mental baja, kita harus menjauhkan diri kita dan menolak itu dalam pribadi kita. Kita akan ambil sesuatu yang membuat motivasi dan menyenangkan kita. Tapi dalam tanda kutip, jangan kita mencari nyamannya Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, kita tidak ada rasa nyaman. Ya. Nyaman kita hanya di dalam Yesus Kristus. Dalam komunitas kita pun kita ingin merasa nyaman, kita enggak akan nyaman. Tapi kalau kita mau nyaman, kita harus mau menjaga pikiran dan hati kita. Pasti kita nyaman Bapak Ibu. Dan itu terbukti, banyak orang-orang percaya Bapak Ibu, ketika sedang terjadi masalah dalam komunitasnya. Mau ketemu rasanya madek, mau ketemu rasanya gimana, mau ketemu dengan ini, gimana. Tapi kalau kita sudah bisa mengelola dan menjaga hati pikiran kita Bapak Ibu, bagaimanapun dan apapun yang terjadi, nyantai aja lah, itu urusanmu dengan Tuhan kok. Dan itu juga urusanku dengan Tuhan, kan begitu Bapak Ibu. Nah disinilah Bapak Ibu, kita diminta untuk melihat apakah kita benar-benar memiliki mental sebagai anak Tuhan, yaitu menjaga dan memelihara hati dan pikiran kita. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita menghadapi tantangan dengan iman kita. Kalau kita memiliki mental sebagai anak Tuhan, ketika kita sedang menghadapi tantangan dengan iman kita, kita harus percaya dan berani bahwa Allah mampu menolong kita. Miliki mental sebagai anak Tuhan. Yang ketiga, kita harus berani menghadapi tantangan dengan keyakinan bahwa Yesus mampu menyelesaikan semuanya. Hari ini boleh kita direndahkan oleh dunia. Hari ini kita boleh direndahkan oleh saudara kita. Tapi ingat, ketika kita yakin dan percaya menghadapi semuanya, Tuhan akan menolong kita. Kan ada lagunya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Disitulah pokok poin penting Bapak Ibu. Ketika kita sudah ada keberanian untuk berhadapan dengan tantangan, berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Dan yang keempat Bapak Ibu yang terakhir, miliki mental anak Tuhan, berpikirlah positif. Positive thinking. Memang angel Bapak Ibu, dan itu sulit kita lakukan. Berpikir positif itu sulit Bapak Ibu. Karena seringkali kita itu mendengarkan godaan, rekaan saudara kita yang tidak kelihatan. Dibisiki, reka-rekanya iblis Bapak Ibu. Godaannya si iblis. Ini yang membuat kita tidak bisa berpikir secara jernih dan positif ketika kita sedang diperhadapkan dengan kondisi tadi. Seringkali kita menganggap apa yang terjadi, ini Tuhan tidak mengasihi saya, Tuhan tidak tresnani saya, Tuhan tidak memelihara saya. Tetapi sebaliknya ketika kita berpikir positif, kita harus percaya bahwa Allah memiliki rencana yang terbaik. Tapi beda kalau kita pikirannya negatif, ya rencana Tuhan tidak terjadi. Kita belajar Bapak Ibu untuk berpikir positif.
supaya mental kita terbentuk. Karena kita sudah diberikan kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu ternyata ada 5, yaitu mau mengampuni. Tuhan, aku berapa kali harus mengampuni saudaraku? Apakah 7 kali? Siapa yang mengatakan? Petrus. Enggak, terus Petrus 77 kali. Artinya pengampunan tidak terbatas. Abot lagi. Berpikir positif kepada orang lain terhadap masalah kita sudah berat, apalagi mengampuni. Seringkali kita menyanyikan lagu mengampuni, mengampuni, mengampuni. Karena Yesus lebih dulu mengampuni. Bapak Ibu, poin yang terakhir tadi, sebagai anak Tuhan kita harus mengampuni orang lain seperti Yesus mengampuni kita. Yang sebetulnya kita itu harus bongkok dosa kita, mikul dosa kita, kita yang harus disalibkan. Tapi dia mau menyerahkan hidupnya untuk kita. Ini suatu perbuatan yang luhur dan tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kita kerjakan saat ini. Tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kita berikan untuk Tuhan. Loh, aku kan sudah memberikan persembahan segini juta Tuhan untukmu. Tuhan tidak melihat itu. Seringkali kita memberikan dengan tangan kanan, tangan kiri melihat. Artinya Bapak Ibu, ketika kita memberikan, ya sudah, kita berikan ikhlas. Tidak perlu kita ungkit-ungkit dan sebagainya. Mengampuni sebagai jalan, kita bisa melihat apakah kita punya mental sebagai anak Tuhan. Wah, ora iso mengampuni. Somben aku mati tak ampuni. Itu konsep dunia Bapak Ibu. Tapi konsep kita sebagai orang percaya, kita harus berani mengampuni karena kita adalah anak-anak Tuhan tadi yang sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Kuasa yang di surga dan di bumi sudah diberikan kepada kita. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan kondisi untuk mengampuni orang yang sudah berbuat salah kepada kita, kita harus berani mengampuni. Dan itulah mental sejati yang ingin Tuhan lihat dalam kehidupan kita. Jangan ketika kita berbicara tentang mengampuni hanya di bibir saja. Karena lidah itu tak bertulang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang mental itu akan memengaruhi kesehatan jiwa kita. Mental itu akan memengaruhi kesehatan kita keseluruhannya. Kalau mental kita tidak kuat, tensi kita tinggi, gula darah kita tinggi, asam urat kita akan turun sampai ke jempol kaki. Dan itu juga nyata dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Tetapi beda kalau kita sudah berpikir positif, aku sudah berserah, Tuhan aku punya penyakit ini, Tuhan aku punya masalah ini, Tuhan aku punya hal seperti ini, kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita minta pertolongan Tuhan, dan kita berpikir positif dan mau mengampuni, lalu kita percaya kepada Dia dan kita menjaga hati pikiran kita, semuanya Bapak Ibu, kesehatan pasti terjadi. Karena kita adalah anak Tuhan tadi, yang sudah diberikan kuasa. Dan Tuhan akan ambil bagian ketika sesuatu itu belum terjadi dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, jikalau kita mengalami cobaan-cobaan masalah yang hebat, kita harus kuat di dalam iman. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7 di sana dikatakan Bapak Ibu, ini berita yang sangat menggembirakan bagi kita. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Berita gembiranya Bapak Ibu adalah kita sudah diberkati di dalam menghadapi cobaan. Tuhan menguatkan kita. Mari Bapak Ibu milikilah mental sebagai anak Tuhan, karena kita sudah diberikan kuasa. Dengan mental yang diuji, Tuhan akan mendapati iman kita setia. Ketika mental kita diuji dengan api yang panas,
kemurnian akan Tuhan, lihat bahwa iman kita tidak goyah dalam hidup kita. Biarlah melalui renungan ini, dan kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua, kita benar-benar bisa memahami, dan kita bertobat, dan kita sadar bahwa kehidupan kita masa yang akan datang ada di tangan Tuhan, dan hidup yang sederhana adalah melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Engkau sudah mengajarkan kepada kami, Bapa, bagaimana kami harus memiliki mental sebagai anak Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan kuasa bagi kami. Engkau sudah ada dan tinggal dalam kehidupan kami. Engkau sudah mengajarkan kepada kami ketika kami menerima Engkau sebagai juru selamat kami. Disitulah Engkau memberikan kuasa untuk menjadi anak-anak-Mu. Demikian juga Engkau menghendaki supaya kami memiliki mental yang kuat. Bukan karena keturunan darah atau daging, melainkan karena keturunan ilahi yang berasal dari Tuhan. Dan tindakan-tindakan yang akan kami lakukan, semua berasal dari Tuhan. Tunjukkan Bapa dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang boleh kami hadapi dalam kehidupan kami, membuat mental kami menjadi mental yang kuat, mental yang baja, sehingga jiwa kami, roh kami benar-benar dimampukan, sehingga kami menjadi pemenang dalam kehidupan dunia ini. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke tangan kuasa Tuhan, karena kemenangan sudah Engkau berikan bagi kami, bahwa kami adalah orang-orang percaya yang menjadi orang-orang yang tinggal di dalam Kristus. Biarlah identitas yang sudah Engkau berikan bagi kami senantiasa kami kerjakan, dan identitas kami sebagai anak-anak Tuhan akan kami teruskan, sehingga kehidupan kami yang akan datang boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami selanjutnya. Engkau senantiasa menyertai dan memberkati, sehingga apapun yang menjadi tantangan, hambatan, pergumulan, permasalahan dalam hidup kami benar-benar tetap mampu untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke tangan kuasa Tuhan, dan kami tutup doa ini dengan bersama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengatakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita bersama-sama mengakhiri kebaktian di pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 413 bait 1 sampai 3.
Tuhan sendiri yang akan memimpin kita, sehingga kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki mental baja. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kita supaya kita tidak tersesat dan kita tidak jauh dari seteru, tetapi Dia akan tetap dekat dalam kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dan melaksanakan tugas panggilan kita sebagai orang-orang percaya, yaitu melakukan firman-Nya pada hari ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama terima berkat Tuhan. Maka anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta engkau, bait 4. Mari Bapak Ibu, sebelum kita pulang, berdoa lebih dahulu. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan,
Terima kasih atas firman-Mu yang telah dibawakan Bapak Pendeta Ponco Hadi Prasetyo Tuhan. Tuhan berkati Pak Ponco dan keluarganya Tuhan. Tuhan berkati juga Pak Ponco Tuhan dalam melayani hari lepas hari akan lebih heran dan lebih heran Tuhan mewartakan Injil-Mu dimanapun Pak Ponco berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu ya Tuhan dalam perjalanan kami pulang sampai di rumah Tuhan. Tuhan tuntun langkah-langkah kami, singkirkanlah roh jahat, roh kegelapan yang akan mengganggu perjalanan kami sampai di rumah bertemu keluarga dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.